Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat panggil 3 kepala daerah dan dirut PT AMGM. Polairut Polda NTB amankan 5 sindikat pelaku ilegal fishing di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat panggil 3 kepala daerah dan dirut PT AMGM untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pada penyertaan modal pada perusahaan daerah. Berdasarkan surat panggilan yang dilayangkan Kejaksaan Tinggi NTB kepada Bupati Bima, Wali Kota Mataram, dan Bupati Lombok Barat guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi. Seperti Bupati Bima, Indah Damayanti Putri mendapat panggilan guna pemeriksaan penyertaan modal 21 miliar rupiah pada badan usaha milik daerah. Sedangkan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dan Bupati Lombok Barat Fauzan Halid dipanggil dalam rangka pemeriksaan terkait pembangunan instalasi gedung sumber air dan retribusi air tahun 2019-2020 yang terindikasi kurang volume hingga tak sesuai aturan. Pemanggilan ini dilakukan karena Pemda Lobar dan Pemkot Mataram merupakan pemilik saham pada PT AMGM. Namun pada pemanggilan pertama hanya Bupati Bima yang datang memenuhi panggilan, sedangkan Wali Kota Mataram tidak datang karena masih berhalangan. Sementara untuk Bupati Lombok Barat akan mendapat panggilan selanjutnya dengan pemeriksaan yang sama dengan Wali Kota Mataram berkaitan dengan PT AMGM. Selain 3 kepala daerah tersebut, bersamaan juga diperiksa dirut PT Air Minum Girimenang oleh penyidik khusus Kejati NTB. Kita panggil 2 kepala daerah, 1 Bupati Bima, 1 Wali Kota Mataram. Tapi Wali Kota Mataram hari ini berhalangan hadir. Jadi yang hadir Bupati Bima terkait masalah penyertaan modal di Kabupaten Bima. Nah, jadi tadi dilakukan pemeriksaan sama teman-teman di Bicus, ya, pemeriksaan karena baru tahap awal, jadi mungkin datanya dikumpulin dulu. Ada nggak perbuatan melawan hukumnya, ya kan? Perbuatan melawan hukumnya ada nggak? Sama 2, ada nggak kerugian negaranya? 3, ada nggak aliran dananya? Asisten Pidana Khusus Eli Rahmawati menyampaikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Bupati Bima dan dirut PT AMGM masih dalam pengumpulan data dan pengumpulan keterangan terkait hasil pemeriksaan belum dapat disampaikan. Sementara itu, usai pemeriksaan dirut PT AMGM, lalu Ahmad Zaini saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak, hanya mengatakan telah memberikan keterangan saja kepada pihak Kejati. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polairut Polda NTB amankan 5 sindikat pelaku ilegal fishing di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Dari tangan para tersangka diamankan benih lobster sebanyak 28.083 ekor atau senilai 3 miliar rupiah. Berkat laporan masyarakat, kasus illegal fishing berhasil diungkap kru kapal Baladewa Mabes Polri yang sedang berpatroli di perairan NTB. Alhasil saat melakukan pencegatan di Pelabuhan Lembar, petugas mendapatkan 2 orang tersangka yakni sopir dan kernet truk yang sedang membawa benih lobster atau BBL yang hendak diseberangkan dari Pelabuhan Lembar ke luar daerah. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 28.083 ekor BBL atau senilai 3 miliar sebagai barang bukti. Kenapa saya sampaikan jaringan terorganisir? Karena memang peran dari masing-masing tersangka saat ini ada. Kemudian juga nanti sampai kepada siapa yang top leadernya. Ya. Nah,
Perlu kami jelaskan bahwa untuk yang pertama itu kita lakukan penangkapan terhadap supirnya dan kenek 2 orang. Selanjutnya kita kembangkan, ternyata 2 orang ini ada yang menyuruh, yaitu dengan inisial J. Sementara itu, setelah dilakukan pengembangan dan penyelidikan, petugas kembali menangkap 3 orang yang memiliki keterkaitan hingga jumlah tersangka yang diamankan berjumlah 5 orang. Direktur Polairut Polda NTB menyebutkan para tersangka ini merupakan sindikat karena memiliki peran masing-masing dan petugas akan memburu otak atau pelaku utama illegal fishing tersebut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah pedagang pasar Narmada Geruduk DPRD Lombok Barat, mereka menuntut sewa retribusi lapak diturunkan karena dinilai memberatkan pedagang. Para pedagang pasar Narmada protes kenaikan retribusi lapak oleh Disperindak Lombok Barat yang mencapai 100% dari Rp3 juta menjadi Rp6 juta per tahun. Protes itu disampaikan para pedagang saat hearing dengan Komisi 2 DPRD Lombok Barat yang dihadiri langsung oleh pihak Disperindak dan Dishub Lombok Barat. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Narmada Zulfikar menegaskan, menilai kenaikan yang mencapai 2 kali lipat dinilai sangat memberatkan, terlebih Perbub kenaikan retribusi itu tanpa melibatkan pihaknya sehingga dinilai sepihak. Selain itu, kenaikan retribusi tidak diiringi dengan perbaikan fasilitas di Pasar Narmada. Pasar Narmada itu kan dulu kebakaran, jadi habis gempa, tuh Pasar Narmada kebakaran. Habis kebakaran baru corona. Nah sekarang pihak Perbub ini minta kenaikan 2 kali lipat. Sementara pasar ini belum diperbaiki sama sekali. Jadi pasar ini diperbaiki pedagang sendiri. Gitu. Pantas enggak istilahnya Bupati ini menaikkan sesuatu yang dalam keadaan habis kebakaran, pantas dia. Ini dari awal yang kami permasalahkan sebetulnya prosedur Perbub ini, Pak. Kalau zaman dulu, mohon maaf saya tidak membanding-bandingkan bupati yang lain ya. Kalau setiap ada kenaikan tarif, kami sebagai stakeholder dipanggil, Pak. Setiap ada rencana kenaikan ya dibahas dulu. Jadi duduk bersama dengan DPR, duduk bersama dengan eksekutif, kita bahas sama-sama. Tarik ulur kadang-kadang tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Nah berdasarkan kesepakatan itu, baru kemudian regulasinya dibuat. Ini enggak, Pak. Perbub langsung tagih. Iya. Kabid Perhubungan Darat Fathur Rahman menegaskan pihaknya belum menemukan kata sepakat karena mereka meminta pembayaran yang tidak sesuai dengan Perbub nomor 4 tahun 2022. Kan ada mekanisme karena di dalam Perda pun sudah ada ketentuan. Oh gitu. Berarti tadi belum ada kesepakatan yang dicapai. Belum ada. Kami tetap menjalankan apa yang menjadi perintah dalam peraturan bupati. Mereka berharap harusnya Pemda melibatkan para pedagang saat pembahasan Perbub retribusi tersebut, sebab saat ini kondisi minat belanja masyarakat belum normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Pihaknya pun berencana melayangkan surat kepada Bupati untuk merevisi kembali Perbub tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahman. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
tentunya di Morning Update ada apa di hari ini. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, Bupati Lombok Tengah sampaikan rasa kecewanya terkait statement Injurni tentang kerugian dari perhelatan WSBK Mandalika. Sementara itu, rencana penghapusan WSBK Mandalika Pemkab menilai akan berdampak pada penurunan investasi khususnya di Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menyampaikan rasa kecewanya terhadap statement Injurni beberapa waktu lalu tentang kerugian yang disebabkan oleh World Superbike sehingga ajang WSBK direncanakan akan dihapus. Fathul menjelaskan statement tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada investasi yang ada terutama di Lombok Tengah, terlebih dengan wacana penghapusan WSBK akan menyebabkan investor mengurungkan niat untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Menurutnya masalah untung rugi seharusnya tidak disampaikan di tengah publik, terlebih masalah kerugian tersebut tidak dijelaskan secara detail. Penyebab kerugian tidak hanya dari luar, namun perlu dievaluasi terhadap internal penyelenggara. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mendukung penuh pembangunan sirkuit Mandalika dengan mengorbankan banyak hal dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. Kami pemerintah daerah mendukung sepenuhnya kawasan ekonomi khusus itu terbangun. Sirkuit, buktinya apa? Kuburan nenek moyang kami juga sudah kami pindahkan. Karena demi cita-cita pemerintah pusat juga, terutama Bapak Presiden. Tapi kalau hari ini orang mengatakan rugi dan bahasanya seperti mendiskreditkan, sama dengan mendiskreditkan kami di Kabupaten Lombok Tengah. Iya. Akhirnya para investor mikir masuk, kan ini sebuah kerugian. Sebelumnya rencana penghapusan WSBK diawali dengan Injurni yang menyampaikan WSBK Mandalika telah membuat negara merugi hingga 100 miliar rupiah lantaran tidak mendatangkan sponsor. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaksanaan WSBK disinyalir menyumbangkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Sementara pemerintah daerah NTB menuding hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Bukannya memberikan keuntungan, pelaksanaan World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika justru disinyalir menyumbangkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Pihak Injourney pun berencana hendak menghapus USBK dari sirkuit Mandalika. Merespon hal itu, Pemda NTB pun angkat bicara dan menuding bahwa penyebab kurangnya penonton USBK justru disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kurangnya penonton. Pemda pun berencana melakukan komunikasi dengan Kementerian BUMN dan berjanji akan memaksimalkan promosi demi tetap terlaksananya WSBK di sirkuit Mandalika. Mungkin situasional kemarinnya kita masih terdampak akibat COVID-19 sehingga kan begitu dilaksanakan yang pertama tidak sebagaimana ekspektasi ya, dan insya Allah semakin dengan membaiknya situasi dari luar negeri, tidak lagi ada pembatasan lockdown dan pulih status COVID-19 ya, ke depan sebagaimana harapan tentu kita meningkatkan promosinya lagi, menggairahkan penonton fanatis itu ya, lama-lama kan seperti di tempat-tempat lain kan selalu dibanjiri oleh pengunjung. Ditambahkan Sekda NTB, keputusan Injourney yang hendak mencoret USBK dari kalender event sirkuit masih berupa wacana sebab pemerintah masih memiliki hutang kontrak event selama 5 tahun ke depan dengan pihak Dorna. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Informasi dari Kota Mataram, pemirsa, developer atau pengembang perumahan di Mataram membantah lakukan penipuan. Lambannya realisasi pembangunan perumahan tersebut karena kendala teknis dan masih menunggu izin dari Pemkot Mataram. Developer atau pengembang perumahan bersubsidi Pesona Darussalam didampingi kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara dan membantah dengan tegas terkait tudingan dugaan penipuan perumahan tersebut. Kendati demikian, diakui keterlambatan realisasi perumahan karena kendala teknis dan belum keluarnya izin dari Pemkot Mataram. Realisasi perumahan akan segera diwujudkan dan ditargetkan akan rampung dalam waktu tidak terlalu lama, menyusul sudah dikantonginya izin. Terkait pemberitaan kemarin yang menyatakan perumahan Pesona Darussalam itu penipuan, itu tidak benar. Karena ini di lapangan semua sudah ada pekerjaan, sudah ada pembangunan. Mungkin terkait ada berita yang menyatakan itu penipuan, hanya salah paham. Memang benar ada beberapa orang yang minta kembali uangnya terkait pembatalan beli rumah. Tapi dari perusahaan mau membatalkan apabila orang konsumennya itu melakukan klarifikasi atau membuat surat pernyataan secara tertulis kalau dia membatalkan beli rumah. Itu kita baru siap kita kembalikan uangnya. Terkait masalah pembangunannya, ini kami masih kemarin itu kan menunggu izin. Alhamdulillah izin kita keluar kemarin dan sekarang proses pembangunannya saya. Oh gitu. Berapa lama adanya sempat tertunda? Lumayan lama ini tertundanya ya, karena proses-proses izin di kota ini. Gitu. Nah, proses izin ya semata-mata bukan karena bukan sengaja karena proses izin. Sementara itu terkait keterlambatan realisasi perumahan bersubsidi Darussalam yang ada di Kelurahan Karangpule, Kota Mataram mengakibatkan sebagian customer menarik uangnya kembali namun mendapatkan potongan sebesar Rp500.000 dan diharuskan mengajukan surat pembatalan kredit. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews TB kami hadirkan kembali setelah jeda pariwara. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban.
Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita ke informasi wisata. Nah, di balik pesona alamnya, air terjun Bayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Selain itu, legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangganya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialih fungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik.
Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Penangkaran rusa di Kampung Cai Ranca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan. Dengan luas sekitar 5 hektar, para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan memberi makan rusa. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan, umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang tuh gerbang. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Dua-duanya takut loncat. Tuh, saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.